Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang jam 14.17. Kita setengah jam supaya tahu ramalan begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang terhormat Bapak Kepala Desa Timbuih, beliau sangat memperhatikan terkait keagamaan bagi masyarakat Desa Timbuih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, insyaallah dimurahkan rezekinya. Terhormat Bapak Imam Desa yang juga selalu hadir di setiap ada acara. Bapak Ibu semua, khusus ibu-ibu majelis taklim yang aktif di berbagai acara, selalu beda-beda bajunya. Masya Allah, luar biasa Timbuih. Banyak baju peserta. Saya di Lumpung dulu curhat Pak Disa, Ustaz di majelis taklimku mana pintal na pakai baju na suami muslim ko hebat rasa di Pak Disa. Itu semangat itu majelis taklim ya roh. Apalagi majelis taklim ibu-ibu. Itu dapat berugi antri berutang. Ini bapak-bapak ia dapat cair video itu caranya. Ada caranya itu, ada bacaannya, ada juga dari segi perbuatan. Bacaannya itu kalau selalu marah-marah istri, ya. Di umum-umumnya bacakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau belum berhenti marah Ustaz, tambahkan iwam mira 2 lembar. Banyak bicara itu. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin saya suara agak serak-serak sedikit. 2 minggu ini ya, lanjut nanti 2 minggu ke depan saya tidak pernah tinggal di rumah. Setiap hari ada acara dari kecamatan Pitung Panua, Kira, Sejuangin, Pinrang, Sidrap, Lubu. Alhamdulillah. Tapi yang saya yakini narekku na harap maricimu pitawe berarti yang kamu patuan yakinan nyaliwi. Ya. Magan ko katimbang ngolo na magkatawi suri mati itu. Dia ngerasa gunana dulu. Tetapi kalau kita selalu dicari, alhamdulillah. Itu tadi Pak Disa bilang biar tempo saja tidak apa-apa. Kasama belok hidup ke belakang pasti kita loro masuk. Jadi tempo saja. Halo Ustaz, ada acara tidak? Ada. Satu saja saya minta. Kalau bertanya ada acara baru saya bilang tidak, jangan dibilang berapa isi amplop. Saya paling tidak suka itu. Banyak tori orang bertanya begitu. Berapa biasa Ustaz makan ajak mau hutanan gitu. Mengerti bawah. Kode musik minum tak minum. Malam untuk pun kau nama kena biasa agak di sini Ustaz main untuk pun yang pergi mata rewe belum. Paling makan yang ajak. Tidak usah ditanyakan itu. Kami punya motto di sini. KPK. KPK itu bukan pemberantasan korupsi, bukan. Ini komunitas pendakwah keren.
Itu ada di seluruh Indonesia. Ya, kebetulan di Wajo saya wakil koordinator. Saya tidak tahu di Luwu, kayaknya ada beberapa teman-teman yang tergabung. Motonya ikhlas, ruhnya dakwah. Tapi ada tomat kada ikhlas Ustaz ya yang bawa nama lain. Mengotot garis. Dia juga bawa tuh. Jadi guys. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa hadir bersama di tempat ini. Syukur itu adalah inti dari kebahagiaan. Mau kita bahagia hidup di dunia Bu, mau kita bahagia hidup di dunia Pak, satu di intinya bersyukur. Syukuru ki aga engkau aja anda tu disapa dia ni gaga dan sabantuan rupa tu dekul lematin rotowi kawendiri. Pertama tu dinasapa dia ni gaga, yang kedua tu dimelo tambai adon kai. Apa kamu bahasa ukie? Hah? Lo kalau bahasa lu dari lancar kalau bahasa lu cuma bicara. Kecuali saya bicara berdua saya lancar. Itu kasih pusing orang. Allah sampaikan, Allah bisa tambahkan itu nikmat. Satu, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah pasti tambahkan nikmatnya. Walaupun bukan kita yang berusaha tambah, kalau kita bersyukur Allah yang tambahkan. Tapi kalau kita ingkar, azab Allah sangat pedih. Itulah Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Dan sekian banyak nikmat yang saya berikan kepada manusia, banyak di antara manusia yang lakanud. Apa itu lakanud? Nasakarni pampenya benar pengelata. Maka dia grup tak si baco, ia nak ketuk tuli mandare, umpi bawa ni lakanud. Lakanud tak sana dia tu kan lakanud. Saya pakai siwa apa kali biasa lagi tua-tua tak ada rasa lagi di Indonesia. Banyak yang ingkar padahal nikmat Allah itu tidak terbatas Pak. La tuhsuha, kalau kita menghitung-hitung kita tidak bisa hitung. Cuma pampenya mana Allah Ta'ala di setiap manusia tidak sama. Nah yang bikin kita pusing biasa karena kita selalu menyamakan diri kita dengan orang lain. Beli oto, beli bola itu, beli oto, dari pagkakadoi, macicil ni. Jom kali, nah ada buka ada 5 juta, sisa na udah pero kita 5 juta, dia gaga ditarik di sini. Mai, melo tutu na papadaan tawi, na di pada ulay. Syukuri apa yang ada itu lagunya siapa itu? Syukuri apa yang ada. Nah itu, apa itu majelis tadi kan? Syukuri yang kaya ada tutumimu pada itu. Beda-beda orang Pak. Beda-beda semua kelebihan tak. Ada orang yang diberikan kelebihan harta, ada orang yang diberikan kelebihan jabatan, ada orang yang diberikan kelebihan rupawan, ada orang yang diberikan kelebihan berat badan, kelebihan teror. Ya, beda-beda kelebihannya orang guys. Jadi jangan bersamakan dengan orang. Pak Desa diberikan kelebihan jabatan karena dia dianggap mampu untuk itu. Dia tidak mungkin menjadi kepala desa lagi. Ya, tidak mungkin. Kalau seorang orang tempo mau jadi kepala desa, siapa yang jadi rakyat guys? Ya kan? Metre yang kota Dewan di Singapura tak isu kuki engkau di Pantabangan promosan. Ada di itu menu iya pak yang kota Dewan apa? Padahal ini kalau semua masyarakat mau jadi anggota dewan, siapa mau jadi rakyat? Tidak mungkin di Lampung Selatan, Lampung berapa di kursinya? 6? Hah? 4? Oh. 4 dari sekian banyaknya orang. Maka beda-beda nikmatnya orang. Syukuri apa yang telah Allah kasih. Syukuri roh. Jangan memaksakan diri. Saya biasa ditanya, Riolo ngai
untuk na depa wali oto motor majo ka mamul na tanay ka tuwe ustaz magi mo motor ni mo tuto magara ka depa gagaw to magi mo leo ustaz depa kulay sa lumang bali na meron ka mali ko pantulog ustaz magara ka aja na panti mo ka ubabagi ni chidoi mag-apit ko din ato daripada fungsi balik isi auto bekas pakai kutas badan ke auto bekas belum ustaz pakai sibulim beli auto baru kebelum pemerintah tak mau auto baru pas suka nggak auto pakai waktu betul tidak maka syukur kebahagiaan itu hanya pada orang yang bersyukur. Selanjutnya kita bersalawat sallallahu ala Muhammad. Ayo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga yang berselawat insya Allah dipanjangkan umurnya, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Dilunasi hutangnya. Oh, awalnya lagi. Tuh diingat jadi lunas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu perhatikan jam ini. Ya. Tinggal 15 menit. Dan itu berjaga. Lebih cedek roh. Tapi cedek tu agak pada dalam warisan saya apa berjaga. Berjaga yang cakar itu. Kau jauh ni, bagi bawah ni jadi ni. Ya tu dia tu kita jauh biasa macam ceramah tak, jamaah kita. Dia nak kena jamaah tu apa ke? Naik jauh ni. Betuan nama ustaz. Jadi dia kau belum mau pilih kalian kalau ceramah ya pada situ dan tahu ya ajak cuma pengen sabarnya sedih Apa dia lagi? Panyamu itu sudah roh ya tertongi mulai dari pagi saya berdiri di sana saya pernikahan di Siwa ya pulang ke rumah tentu kasih pakai nanai yang mati pergi dia nak minum untuk dia untuk tidak tentu yang lebih si bawah macunin dia tu yang terus ya berdiri terus begitulah laki-laki harus berdiri kalau tidak berdiri bukan laki-laki betul kita lanjut jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekarang kita memperingati Isra Mi'raj setiap bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj. Tapi yang kita inginkan adalah peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar seremonial saja yang kita laksanakan setiap tahun. Yang penting dijamai, dia ada di dolongan lesu. Ibu, oh ibu, apa dia tak pergi Isra Mi'raj? Maka, elok bepa, romi. Apa dia tak pergi Isra Mi'raj? Dari segi ada mendengarkan ceramah tanya tu bepa tanya tu dengar ke bepa tawata dia tu kembali panitia kasih dia sebab gue itu dia beli bepa. Cuma yang dirahmati Allah, kita tidak mau acara maulid setiap tahun, setiap Rabiul Awal kita laksanakan, acara Isra Mi'raj setiap Rajab kita laksanakan, tetapi hanya sekedar hadir, duduk, diam, pulang, lupa. Deka dan lupa. Maka walaupun singkat, tetapi ada setidaknya ada yang bisa kita bawa pulang. Pertama, Isra Mi'raj dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 tahun yang sangat fenomenal. Pertama, ada yang dinamakan tahun gajah. Beganda yero bertunna jaji nabita. Tanggal siaga jaji nabita. Lalu fai materina waktu nama mau. Ia puasa ni. Tanggal 12 Rabiul Awal itu tahun gajah namanya. Kemudian ada yang dinamakan
cita. Itu terjadi pada bulan Rajab. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena pada bulan itu dua orang tercintanya Nabi meninggal dunia. Pertama Abu Rena, pamannya. Siapa nama pamannya? Abu siapa? Abu Nega. Abu Thalib, meninggal dunia Abu Thalib. Pamannya Nabi yang selalu menolong dia, yang selalu mendampingi dia ketika Nabi berdakwah. Mati Abu Thalib, sedih Nabi. Dia minta matena Abu Rena, macui mati Rena. Istrinya yang pertama. Siapa namanya? Oh, Siti Khadijah. Oh, makasih mati Rena tuh. Ada tapi lokal ini gue. Ya, karena kalau saya ceramah itu saya selalu bertanya. Ya. Siti Khadijah, meninggal Siti Khadijah, tambah sedih Nabi. Kenapa? Karena Siti Khadijah yang membiayai dakwahnya Nabi. Siti Khadijah itu kaya, cantik, glowing, malam, dermawan dia. Itu Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah sewaktu hartanya sudah habis, elok di mati, ada pedang minta, ya Rasulullah, bila saya meninggal dunia nanti, narek komelo juga berperang kaum muslimin, gali kuburku, alamoi buku-bukuku, mupaki bapak jambatan, kalau itu juga musuh. Ondurlah boda Khadijah, walaupun buku-bukunna melo nasubah. Makromo bini tak lupa, makromo. Maka dia hutan narek juga ke sini kampung na melo kuma peni paresa jauh bini nak mulai. Maka dia bini paresa na mau mana besar lakina narek kuma sih ke bini na aja mau peni. Maka malu polisi. Betul tidak? Tapi na mau masih ke lakina kuma besar bini na umur kau insyaallah masuk. Maka istri itu luar biasa peranannya. Megaton itu malah kayak biasa naik nangga itu binina. Irma kundri, dia mana jaman mati roh tudang mahawi. Padahal tidak begitu guys. Perempuan itu yang cuci piring, maseri, masesan, matampu, mana, bahkan itu pun tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Maka jangan anggap mereka itu perempuan. Tuh matambah. Dia mencuri kepada anak nurani takbir bahwa kapan tambah istri? Sorry bos, saya bukan tipe. Saya sering ditanya kalau saya habis ceramah pernikahan, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang poligami? Saya bilang poligami direstui dalam Islam. Ada ayatnya bos. Makna watulata warma boleh 4, boleh, tapi jangan sampai di situ. Ada lanjutan ayatnya, kode mulai ada di sini. Ada orang yang bisa adil saudara? Ada tidak? Betul tidak ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa adil. Mana mungkin bisa adil istri tua dengan istri muda? Tidak mungkin. Pasti di istri muda. Cuma yang dirahmati Allah. Betul lah ketimbang ini tidak ada, insya Allah. Ini biasa tu bukan ini tak bagi bertambah. Makanya kaya belum kaya bertambah, tapi anakku tak baik. Anak saya, alhamdulillah baru menjelang 4 tahun pernikahan menghulu kita. Belum. Bukankah Nabi yang menyampaikan pamegami anakmu? Kenapa? Nabi itu senang kalau di akhirat nanti banyak orang yang mengikuti dia. Senang Nabi kalau di akhirat nanti banyak pengikutnya Nabi dibanding nabi-nabi yang lain. Makanya saya pernah bicara sama Pak Bupati, saya tidak setuju dengan 2 anak cucu. Jadi Pak Bupati, manakah tenaga ilmu tak tambahin Pak Bupati? Jadi Pak Bupati ikut di bawah, yang penting aja mencermati. Kalau Pak Desa mungkin karena kampung kami simpan di kampungku bilang kayak kasih jauh-jauh Pak Bupati, tidak sesuai dengan saya itu.
Intinya kalau melahirkan anak didik dengan baik, itu saja. Bukankah Nabi waktu perjalanan Isra Mi'raj, sewaktu dia naik ke langit ketujuh, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, menuju ke Mustawa, kemudian menuju ke Sabaha, banyak hal yang dilihat oleh Nabi. Salah satu di antaranya yang dilihat oleh Nabi, ada seorang orang tua, sokoh haji, bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus baca Qur'annya, dipersilahkan dia masuk surga. Silahkan Pak Haji masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Tetapi waktu Pak Haji mau masuk surga, ada orang yang berteriak di belakang, ya Allah, jangan kau masukkan surga dia. Kenapa? Saya ini anaknya, dia di dunia sholat, dia tidak pernah ajak saya sholat. Dia di dunia mengaji, dia nak kena fakul mengaji. Dia di dunia pergi haji, dia tidak pernah ajak saya pergi haji. Saya tidak terdidik karena gara-gara dia. Saya masuk neraka, dia masuk surga. Saya tidak ridho ya Allah karena dia orang tuaku. Maka bukan karena banyaknya, tetapi karena bagaimana cara kita mendidik. Megatoto macam makin ya na bos jadis, ya na batinama jadis. Nasa gerti na ustaz ni mana mai mempertilada, susah na bos batinama jadis yang hina. Tetapi jadi tidak dididik dengan baik. Apa yang terjadi sekarang Pak? Ada anak muda banyak yang salah jalan salah. Mangiso. Apa kita tahu? Chip. Tidak ada yang begitu di sini. Skater. Mantap pakai mesin. Itu kita kerja di kamar main HP. Ada di desa Panderangin curhat sama saya, Ustaz, syukur sekali kau Ustaz. Maka mana kau tubuh syukur? Nasa napi tamu SD anakku, working di oto. Maka pun. Maka silang anakmu tu, napi kalau sedih SMP engkau nak aja segini boleh berubah. Iya itu muka makulah di pagani. Ada di jam anakmu, nasa jaman na jam mundur kamar Ustaz, mah HP maka ada kapan aja nih. Iya nanti di telepon ini. Agak sedih loh. Betul kan? Semoga tidak ada. Iya. Biasa tuh kalau telepon yang heran kenapa dia akrab sama saya. Dia panggil assalamualaikum Ustaz, bukan kayak panggilan acara apa ini. Kalau dia waalaikumsalam mana gitu. Nasabah kita waktu tak ke rumah sakit. Anak kayak telepon orang tua karena saya sudah bisa rumah dengan orang tua karena pikir gimana nasabkan aku dari sia-sia kopi iya sih aku berarti tipu pertanyaanku kenapa dia kenal saya ya dia bisa kenal bicara itu susahnya kalau kita terkenal guys. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang sekarang orang tua bangga ketika anaknya jadi pejabat, bagus. Nanti bangga ketika anaknya jadi orang kaya, oke. Nanti bangga ketika anaknya menghasilkan puluhan juta, good, bagus. Tetapi harusnya kita lebih bangga ketika anak kita mampu membaca Al-Quran, ketika anak kita mampu menghafal Al-Quran, apalagi 30. Magai iro modalata pamula lino dan tuahir. Bukan main. Ada satu riwayat ketika Nabi lewat di atas satu kuburan, Nabi tahu bahwa orang ini sedang disiksa. Kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, hai sahabatku, ini orang sedang disiksa di dalam. Kemudian Nabi lewat, oh lesi payment naik Nabi tak, oh pada disiksa itu. Hei sahabatku, pada disiksa itu. Maka tanya sahabat, magi pada disiksa ya Rasulullah, karena saat ini ada anaknya yang sedang mendoakan dia. Akhirnya berhenti pemisahan. Bukan main kopi itu anak sisi-sisi berdua. Ada yang berdua di waktu maghrib, ada yang berdua di waktu subuh, ada yang berdua di waktu pagi, ada yang berdua di waktu siang, ada yang berdua di waktu sore. Maka siksaan dalam kubur itu tidak akan pernah terjadi kepada orang tua yang memiliki anak yang soleh. Betul tidak? Maka perhatikan ya anak Bu. Perhatikan anak. Itu aset kita, sampai di hari kemudian. Maka perhatikan anak-anak hari ini.
Banyak sekarang orang tua dengan alasan memanja anaknya, dia dapat tamu ke sekolah, dia dapat tamu pesantren ini, malah katanya pesantren dipukul anak-anak, memang kok betah. Pernah dulu di pesantren saya, karena saya kepala sekolah, ada anak-anak yang ketahuan maktusi, tis maktusi, kita guru ada guru di sini. Ulangan di ujian baru dia dan catatan kecil. Makul saya senang. Akhirnya saya panggil ke kantor. Saya nasihatinya, saya tidak pukul, saya nasihati, tidak boleh begitu. Makalah dia sebenarnya roh. Misalnya makalah itu ini nama mereka perkesenannya. Oh ternyata dia salah paham. Pulang ke rumahnya melapor ke orang tuanya. Boleh mana aku sekolahnya. Maka dia aku mencari anakku. Namun tu kepala sekolah waktu si gajah maka rekaman rasa. Artinya datang orang tuanya ke sekolah untuk hari ini anak itu sudah pindah. Dia jauh lebih sengaja dari hariku. Coba alasan memanja anak. Maka dulu kita itu kalau belajar mengaji itu betis itu berwarna-warni merah kuning hijau di langit dua itu. Bapakku nareko berapa ngaji ke angka telah tarasumu tes tarasumu. Aju bolo angka mesti capar nak ketemu. Salah bercedek. Saya itu sering ditampar luntur sokok luntur orang. Saya sering sakit hati, kenapa kasihan bapakku kasih begini? Apakah dia tidak sayang sama saya? Setiap saya belajar masyarakat itu pasti saya menangis. Magai nasabak tuli dalam kedai diri untuk ustaz. Karena begitu kerasnya dia. Tamat SD pokoknya anaknya sudah harus pintar masalah baca, harus tahu yang mana kho, yang mana ha, yang mana ha, ismro, tahu pintar yang mana za, yang mana za, yang mana sya, yang mana sa, yang mana so, yang mana wo. Tanya sa. Isasul silatil ardus bisalah, agak baca. Isasul. Bacanya itu idza zulzilatil ardu zilzalah. Aja mau pakai sasu. Akhirnya saya kadang sakit hati, kenapa orang tua aku kasih begini kan kasihan. Tidak ada sayang kakak. Oh baru beberapa tahun ke depan, hari ini baru saya rasakan. Seandainya orang tua aku tidak kasih begini kan dulu, mungkin juga saya termasuk orang-orang yang kecanduan sekitar. Mungkin juga saya termasuk orang yang kecanduan mengisuk-isuk. Teler saksi. Bisa saja. Saya dulu pernah dipukul di sekolah. Iya, dicubit gara-gara keluar baju sedikit. Masih di yang lain di sini, tapi di sini keluar. Dari keluar main di belakang sekolah main bola. Masuk CD. Ada guru wali kelas 3 SD. Nak cubit pinambil sedikit. Cedera ada nana. Nampak putar. Ini sampai di rumah saya kasih lihat bapak, Pak, kita ya anakku dikalian CI warna-warni berwarna, warna biru, warna celah, warna boros, segar baru. Kita maka dia bapakku, maka kau kalian ceko, maka ada kamus wajibku, dewa tungkai, nega kalian ceko, Pak Samsudin namanya ibu saya, semoga beliau dirahmati Allah. Dia galecek apa? Maka dia sebelah pegang nak galecek, maka nak sebelah kiri. Dia kanan dia tu nak galecek, dia tu bayar apa ini? Ini kuasa milu kan lewat atas barang. Coba begitu orang tua mendidik, tapi sekarang apa daya? Banyak orang tua ketika anaknya dimarahi di sekolah, dia yang keluar nega mana anakku. Ada anak-anak di sana, dia dimarahi, anaknya dimarahi karena dia tidak tahu mengaji. Les dia naik, lapor ke teman-temannya, juga teman-temannya timbang kulampi, diberi ke kulampi guru pangadinya. Dia mesti gajah. Nenek suruh ciri anakku sampai hari ini itu anak tamat SMA tidak tahu bedakan yang mana alif ba. Coba maka apa yang menjadi modal kita ketika kita meninggal? Sedih rasanya di jiwa saya biasa lihat ada orang tua yang punya anak kaya raya puluhan juta setiap bulan dia dikirimkan, tetapi pas orang tuanya meninggal namun disendak cemil bapaknya itu disuruh sempajangi bapaknya, maka dia petung bicara ustaz. Takbir pertama di masjid itu Allahu Akbar, takbir kedua itu
Magai dia sempat Tuhan, padahal gajinya luar biasa. Disuruh doakan orang tuanya. Setelah dikuburkan saya bilang, tinggal kau doakan orang tuamu karena kau anaknya. Dia bertanya, apa dibilang Ustaz? Takut gak tinggal di kuburan? Coba. Maka penyesalan terbesar bagi orang tua ketika dia punya anak tetapi dia sedih. Maka anak itu bisa menjadi penolong, bahkan bisa juga menjadi balik di suri mungkin ulama. Lewat. Nah, mana nih orang? Betul berikan? Karena lewat waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ringkas saja sejarahnya. Bagaimana itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah. Ibu masih pada tidak pernah lari dari sholat, walaupun ada pengantin. Bahaya itu. Mereka ibu-ibu dia sempaja gara-gara terbukti. Hati-hati ibu. Ustaz, mantu piku pasti jamai. Piku cara mau pasti bajaman. Angka buku kampung. Tidak ada istilahnya orang mau pasti jaman. Nah tanya ibu bukti. Becimnya ini bukti. Ada lagi pembahasannya yang lain. Boleh, tetapi bukan kita. Agar kita jangan mau berwin itu dah. Mat gosip mandi. Bagi kita semua mati pasti jalan. Tidak bisa begitu Bo. Pilih motor dulu. Kata biasa di desa sebelah. Langsung Ustaz dari kota bukti yang masuk aja subuh kak wala mana ni lorong asal pada di bisa. Maka ada kapek itu motor dulu alira makro. Alira sesatu aja. Mana kayak pasti jalan kalau Allah subuh dah bisa. Pasti jama, dia bukan dia sama pasti jama, tadi pasti jama, pasti garu. Kalau mana? Ibu, jangan itu kan itu berdatang dengan sholat. Itu kadang itu ibu tidak mau sholat gara-gara berdatang. Ustaz kasih yang berdatang ini 500.000 harga. Saya kasih ke solusi. Kalau begitu jam 10 pakai bedak memang dulu ini ajennya ikut ke 10. Kemudian pakai bedak, pakai rinco, pakai bunga mata palsu, pakai apa pakai mana? Napa bima pagi bukan putihnya tatakan dia tutak. Boleh? Napa mau merasa? Banyak sekali alasannya. Jangan digadaikan itu sholat hanya gara-gara seperti itu. Tidak ada di sini, di sana. Saya cuma ceritakan pengalaman di sana ke sini. Tapi konten baru menyerah. Ya, jangan. Persoalan salat itu hanya 5 menit saja. Bahkan ada yang cuma 3 menit. Nah supaya panter Allah ini ada istirahat pura assalamualaikum langsung lari daripada di sisi kan Ustaz itu lawak 3 menit 5 menit. Bahkan ironisnya Bapak Ibu, ada orang yang kuat puasa tapi tidak bisa sholat. Engkau untuk biasa madompe ramalan maka dapat mata ku madompe ma puasa ku na sama puasa ka Ustaz. Mawata ko na sa yang penting man rin ka Ustaz, pasti mawata ka. Namun si ada dompe ku pala dito. Si sanna lolo asli azan orang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bejok kayo matipro. Dia sempat kuat dia puasa tapi tidak mau sholat. Banyak yang begitu. Tiap tahun pergi umrah, pulang dari umrah tidak sholat. Pak Ibu, mau pergi umrah? Mau pergi umrah? Mau? Ada doanya itu. Setiap selesai sholat berdoa kepada Allah, insya Allah dimudahkan pergi umrah. Apa doanya? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Tambah lagi.
ulangi selesai. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Tambah lagi. Nah ini di bawah. Doa ini setiap selesai sholat doa, insya Allah 40 hari ada jawabannya Allah. Sudah cukup 40 hari, 40 hari belum ada jawaban, tambah surah Al-Waqiah setelah sholat subuh. Tahu surah Al-Waqiah? Idza waqa'atil waqi'ah sampai habis. Aja baca mana nih? Cakap itu. 40 hari baca surah Al-Waqiah belum ada jawaban, tambah surah Yasin setelah sholat maghrib. Tahu surah Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Kalau sudah berdoa ada surah Al-Waqiah, sudah surah Yasin belum ada jawaban, tambahin surah tanah, surah bola, surah oto. Masukkan di trainer. Tapi aku yakin Pak, berdoa insya Allah ada jawaban. Banyak orang tiap tahun pergi umroh, bahkan masuk haji. Setiap ada acara dipersilakan duduk di depan. Yo, kita haji. Sisa tamu itu sempajangnya, sempat. Maka sholat itu memang susah hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Tempur itu, dia datangnya tempur itu lebih. Saya ceramah takziah di Siwa, bukan dapat ceramah tapi dari ustaz. Sampai hari ini saya belum sholat. Kuita ide di putih mana nih gemena, mau putih krisna. Saya yakin sampai di bawah putih semua. Utanai mana di tersempajang, na sendiri pada hati luntuna kada kami alirakan sesuai. Iru pahami yang pat, ia nak balik nak tahu mau itu masa sempajang, betul tidak? Kalau sudah balik sudah harus sholat. Kenapa? Waktu apa yang ditunggu? Oh, nak pun si makan dia mau pancing ustaz. Maka dia kembali tahu pancing agenda ki, na serbiga mau pada satu, dia pun dosa tapi lo kata aja ini atas sempajang dan mati. Bang kepada dosa ada tuh. Itulah sekarang pikiran kita, nanti kaya baru sedekah. Bukan begitu, sedekahlah supaya kaya. Nanti baik baru sholat. Bukan begitu, bos. Sholatlah supaya kau jadi baik. Betul tidak? Oh, melo menak de nabi cik ustaz. Dia buat sempadan nasabat dia apa lagi baca-bacaan sempadan. Kenapa Muhammad Rasulullah? Anak tu baca-baca sempadan di baru rumah sakit. Aduh, semua itu di rumah sakit. Nasabat Slot Panomor Jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya saya sampaikan Pak, dalam sholat itu dari segi bacaan hanya 5 yang wajib dibaca. Apa itu? 1. Takbir Allahu Akbar, wajib. Apa yang kedua? Yang kedua surah Al-Fatihah. Apa lagi yang ketiga? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melo kita pakai dekat berarti melo kita begitu. Aja atau posisi itu hanya tidak dalam fikih saja. Dibaca pada saat syahadat, tahiyat. Yang keempat apa yang wajib? Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima apa yang wajib? Yang kelima salam. Hanya itu yang wajib. Ruku ustaz tidak apa-apa tidak dibaca kalau tidak dihafal. Sunnah hukumnya. Ruku bawah nih. Banyak cerita jadi. Sunnah, cuma kalau dibaca banyak pahalanya. Karena kenapa sunnah? Yang wajib hanya itu takbir, Fatihah, syahadat, salawat, salam. Maka apa tuh ustaz? Karena apa? Itu bicara. Pun kalau masih susah, juga kita masih masuk pajak di jamaah. Cua itu imam aciko, tentu itu imam aciko, sunyi itu imam aciko, sebenarnya itu imam aciko. Kau tidak tahu baca-bacanya di belakang, tidak apa-apa, tidak usah. Allahu Akbar, untuk gaya ketemu. Apa yang imam aciko? Boleh dalam mazhab Malik, cuma dalam mazhab Syafi'i yang wajib dibaca tetap harus dibaca oleh makmum. Al-Fatihah, syahadat, salawat, salam. Dalam
mazhab Maliki dia tidak ada dibaca-baca makmum, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Makanya memilih imam itu tidak sembarang, harus benar orang-orang yang cerdas. Oh, Pak Imam tapi masya Allah luar biasa, sudah cerdas, gagal. Jadi Pak Habib, oh saya ini dua bahasa imam. Begitu kalau milih imam tidak boleh sembarang Pak, tidak boleh sembarang. Ustaz, bagaimana kalau ada dua orang yang bagus bacaannya, lihat siapa yang paling tua. Ayo Ustaz, pada makasih bacana, pada tahu muruna, kita nega pura kampung. Siapa yang tinggal di kampung itu? Pada bacana Ustaz, pada tahu muruna, pada tahu pak kampung, lihat siapa yang sudah menikah. Kalau ada yang sudah menikah satu, jomblo satu yang sudah menikah besok. Pada Ustaz, pada macam, pada umuruna, pada kampungna, pada tahu kabinina, kita pilihan dua binina. Nah begitu caranya memilih imam, karena yang dua istrinya pasti lebih adil. Dan pasti lebih. Kejayaan Allah Subhanahu wa taala tidak gampang jadi imam itu. Maka dari itu sholat, ya sholat insya Allah sholat ini banyak manfaatnya. Awal yuhasabu yaumil qiyamati as-salat, yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Terutama hadir di masjid. Di sini sholat lima waktu. Alhamdulillah, masya Allah biasa cantik masjid. Di Wajo itu ada programnya Pak Bupati Wajo, gemanti gerakan masjid cantik. Saya bilang Pak Bupati, jangan hanya cantik fisiknya Pak Bupati, tapi kasih cantik juga isinya kalau. Engkau masih megi tian dan jamaah. Tiannya Pak jamaahnya cuma satu. Kau imam bawah. Alina tuh masari, alina tuh aku kamsi, alina tuh bang, alina kami, alina imam, alina makam. Mari tidak ada boleh. Jemaah yang dirahmati Allah. Terakhir capur itu, apa jadi capur? Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Isa. Ya. Pekan ini adalah pekan dan bulan politik. Saya ajak semua, jangan ada yang sibuk-sibuk gara-gara tidak pilihan. Ibu ya, semua punya pilihan masing-masing. Nomor 1 boga, nomor 2 boga, nomor 3 boga, silakan pilih siapa yang kita anggap baik. Banyak sekarang orang si tuna-tunai, si lele, si bombe-bombe, si hobi, bahkan memanggil dengan panggilan binatang gara-gara beda pilihan. Bahkan membuat narasi-narasi yang tidak jelas. Yang cerdas pilih nomor ini, masuk. Yang nomor lain berarti tidak cerdas. Di Facebook itu banyak sekali yang ingin masuk surga silahkan pilih ini, jadi masuk surga. Yang pilih yang lain tidak masuk surga guys. Kesini gitu orang hanya gara-gara beda pilihan kau kasih masuk neraka orang. Ini hanya persoalan kegiatan politik saja, tidak usah saling berkelahi. Makanya kalau saya ceramah Israel itu ada caleg yang hadir, saya sampaikan, Pak caleg, jangan bodoh-bodohi masyarakat hanya dengan uang 200-300 ribu. Kau bodoh-bodohi masyarakat, kau pilih kau janji dia tidak kau laksanakan janjimu, berdosa kau di hadapan Allah. Untuk di sini tidak ada caleg. Entah kan? Oh iya. Jangan dibodoh-bodohi masyarakat, kasihan dengan sebutan uang 200-300 ribu. Tapi kita juga masyarakat, jangan dibodoh-bodohi caleg. Kita ambil uangnya, tidak kita coblos orangnya. Nah saya ambil uangnya Ustaz, jangan suruh bakal asli bosannya itu. Ibu, oh ibu, kira-kira di malam pemilihan ada yang datang bawa sarung kita ambil. Engkau boleh pilih Allah Ta'ala. Terigo, ada satu kamu sisa. Muhammad, pengalaman. Boleh tidak diambil Ustaz? Boleh kalau bentuknya hadiah, bukan sokongan. Bagaimana cara membedakan Ustaz hadiah dengan sokongan? Kalau sekedar hadiah, dia hanya kasih, tidak ada iming-iming bahwa coblos saya, itu hadiah namanya. Tapi kalau naleko dapatkan foto dari menteri, coblos seperti ini, nah ini sokongan saja. Ar-raksi wal murtasi fitnah, yang menyogok dengan yang disogok sama-sama. Namun apalah tidak ledekan ya. Saya pernah ceramah pengantin di daerah Kecamatan Petra. Di situ bukan dapur saya. Sudah ceramah ada caleg.
sabi. Kenapa pagi juga cari? Masa pagi lebih sih Ustaz. Kenapa aku itu masuk lain. Dia Ustaz pikir cara main ke masuk lain. Katanya aku dapat buku Ustaz. Kau isi waktu penwakilan ke sini benar. Berarti tidak ada masuk lain. Kalau begitu saya ambil karena kau bersedekah kepada saya. Boleh, boleh. Itu hanya. Tetapi kalau bilang Ustaz, coblos nomor 1, ajak mereka aku pilih tanpa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan gadaikan persatuan hanya karena gara-gara begitu. Kita ini satu kampung harus bersatu. Tidak mungkin kalau kita berduka Prabowo yang datang menjemput kita. Tidak mungkin kalau kita menikahkan anak kita Anies Baswedan yang datang selama sakinah mawaddah warahmah. Persoalan kebijakan semua punya kebijakan baik yang berpihak kepada Islam. Tahu selemana roh ini penigau pegangan tidak cocok. Saya sampaikan, yang guru silahkan pilih yang ingin mensejahterakan guru. Yang petani silahkan pilih yang ingin mensejahterakan petani. Biasa kan datang itu, Ustaz, presiden siapa yang kau pilih nanti? Saya bilang yang ingin mensejahterakan umat. 4 kali debat tidak ada yang sebutkan imam. Kenapa kau Ustaz saya? Atau kau pilih kita? Engkau pada basis karena buruk kesinggung imam. Itu karena saya imam. Saya bangga dengan imam. Di mana saya sampaikan, saya kepala sekolah, saya pimpinan beberapa organisasi. Tetapi kalau ditanya apa pekerjaan Ustaz, saya bilang saya imam. Karena saya bangga dengan gelar imam. Gelar imam adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ikut kecewa mana Pak Imam. Jangan ikut kecewa Pak Imam. Mega kampung tinggal di mana? Miris sekali itu kalau tidak ada imam di kampung. Tidak ada berkah di kampung kalau tidak ada. Kemah yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan berkah kita semua. Selamat insyaallah. Apa yang bisa sampaikan ada manfaatnya. Banyak hal yang kita sampaikan tapi waktu membatasi kita. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lain kita bisa bertemu kembali. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah yang kita dapatkan. Amin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan la'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi zakaratil maut wan najata min an-nar wal afwa illa bis-sa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarak wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di waktu-waktu masa yang akan datang. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.